Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Dominikus Malongongo, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Kesehatan Bakti Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya. Hari ini saya berada di Santo Paulus Karuni. Saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di SMP Santo Paulus Karuni. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Dominikus Malongongo, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Kesehatan Bakti Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya. Hari ini saya berada di SMP Santo Paulus Karuni, akan mewawancarai kepala sekolah yaitu Pak Okta. Selamat pagi Pak Okta. Selamat pagi Pak Domi. Apa kabar hari ini Pak Okta? Hari ini puji Tuhan sangat baik kabarnya. Oke, baik Pak Okta, kami dapat tugas untuk guru penggerak yaitu di modul 3.1 demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi mungkin saya minta waktunya Pak Okta sebentar gitu, barang 10-15 menit untuk saya wawancara Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, sangat bersedia. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya Bapak. Ya Bapak, mungkin saya akan bertanya sedikit. Sebelum Bapak jadi kepala sekolah atau sekarang sudah jadi kepala sekolah, mungkin ada satu permasalahan yang dapat Bapak temui di SMP Santo Paulus Karuni ini, dan bagaimana cara untuk memutuskan untuk masalah itu. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit. Baik, terima kasih Pak Domi. Memang saya baru dilantik sebagai kepala sekolah. Saya punya pengalaman juga waktu kepala sekolah di SMA Katolik Santo Domingus Tambolak dan menjadi guru biasa kembali. Dan sekarang saya baru 2 bulan menjadi kepala sekolah di SMK Santo Paulus Karuni. Tentu yang menjadi permasalahan adalah suatu kebiasaan yang sudah biasa dilakukan, tetapi ini yang menjadi poin penting yang saya temukan, yaitu berkaitan dengan disiplin. Disiplinnya? Karena disiplin itu kita sudah punya jadwal pembelajaran dan jam mengajar. Dalam jadwal pembelajaran kita itu sudah ada waktu yang ditentukan. Kemudian ada beberapa masalah yang saya biasa temukan, yaitu banyak guru yang datang tidak sesuai dengan jam. Karena kami di sini jam masuk itu 7.15 dan jam 7 kami harus di sekolah. Nah, berkaitan dengan masalah ini tentu akan berakibat dengan mutunya pendidikan di sini, karena tidak ada guru yang akan mengajar. Ya, karena lambat mengajar maka anak-anak banyak bermain. Yaitu masalah-masalah yang ditemukan. Kemudian karena tadi langsung dengan bagaimana untuk menangani. Ya, saya biasanya menangani yang pertama itu saya punya buku catatan sendiri. Buku catatan saya sebagai kepala sekolah mencatat guru itu datanya jam berapa, lalu kemudian dia masuk kelas itu apakah tepat waktu atau tidak. Nah, ketika saya punya catatan ini, kebiasaan saya selalu memanggil di 1 minggu akhir pekan, biasa Sabtu, saya diskusi dengan mereka. Kira-kira kenapa sampai jam itu berapa? Lalu saya biasanya tanya, kira-kira bagaimana supaya kita membuat sekolah kita ini maju, pendidikan kita di sekolah kita maju. Saya tanya, apa yang kita harus buat? Mungkin pada ibu yang data-datanya itu apa, saya tanya,
apa beberapa guru yang kita buat. Saya selalu mengharapkan mereka yang berpikir, karena saya melihat kalau saya ini, saya merasa bahwa kalau saya omong terus, saya kasih arah terus, mereka terus merasa dibenci begitu, karena saya omong terus, saya lalu membuka diskusi saja, sehingga nanti hasil diskusi itu yang saya pantau. Nah, bilang Pak Guru bagaimana ini kesepakatan kita ini, lalu kita melanggar. Nah, ini yang saya biasa lakukan setiap akhir pekan itu setiap hari Sabtu. Ya, itu biasa-biasa yang saya lakukan. Ya. Memang di situ yang paling parah adalah ketika ada keluarga atau sahabat kerabat dekat. Nah, ini yang memang penuh dengan beban. Kenapa saya bilang? Karena kekeluargaan lalu keakraban. Saya biasanya kalau hal seperti itu, ya istilah saya, rumah di sini adalah rumah kita, sehingga keluarga kita, lalu sini kalau saya omong bahwa mohon maaf saya bilang saya harus omong karena lama terus saya kasih bilang ini lama terus, dan di situ saya tidak harus menutup diri seperti ini, jangan sampai bukan menutup diri untuk masuk, tapi jangan sampai mereka merasa saya itu kan biasa-biasa, supaya kita jalan gitu, karena aturan itu harus ditegaskan. Dengan tegas artinya saya harus pakai terus walaupun ada di atas teman saya. Dan memang saya selalu sampaikan ini kita punya kekerabatan ini harus dijaga, jangan sampai karena lembaga ini kekerabatan kita hilang. Lalu kita berpikir bahwa kita awal mulai dari sini lalu akhirnya terus kerjasama yang baik. Oke, baik, terima kasih banyak untuk masalah yang diceritakan oleh Pak Okta, yaitu tentang disiplin. Ya, disiplin kata kuncinya di situ adalah disiplin, di mana guru-guru di SMP Santo Paulus Krumi ini sudah ada jadwalnya, yaitu kita masuk di jam 7.15. Tetapi ada beberapa guru yang masuknya itu di jam 7.20 dan jam 7.30 begitu ya Pak Okta. Oke, dan saya sangat tertarik sekali dan dari cerita dari Pak Okta tadi bahwa ada solusi, mungkin ada penanganan khusus bagi Bapak Ibu guru. Jadi mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi, ada beberapa pertanyaan mungkin yang dapat saya sampaikan atau saya tanyakan kepada Bapak, apakah Bapak bersedia? Silakan. Oke. Mungkin pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, saya untuk mengidentifikasi itu tentu sebagai pemimpin tidak tinggal di dalam ruangan ya. Tidak kita harus tinggal karena pertama harus kita ikut salam. Ada di sini ada kebiasaan setiap pagi itu salam pagi. Itu lewat tidur salam, dan guru yang pikir juga dan guru yang salam. Nah, fungsinya itu adalah kita melihat ini guru ini lemah. Karena pas guru juga salam kita jangan salam. Ada diskusi di situ yang ini. Jadi sih kita tahu ini lemah. Dan memang itu ada banyak alasan-alasan yang berbeda. Istinya bahwa kita harus sapa salam. Lalu yang kedua kita lihat bahwa ini lemah terus guru. Dan saya lihat itu bahwa isi seni dalam terus itu ada motivasi yang harus kalian melihat itu terlalu lambat. Lalu kemudian saya biasanya kalau supervisi itu tidak supervisi ini hanya keliling kelas, lalu nanti kalau saya ketemu guru yang main HP di dalam, ketemu guru yang hanya kadang duduk saja lalu tidak punya diskusi apa, artinya hanya duduk saja, tidak ada diam kelas itu, tidak ada kegiatannya, lalu tunggu siswa mencatat gitu. Lalu selalu saya kontrol ini terus, bukan hanya itu juga saya kontrol bagaimana kebersihan mandi, karena itu berkaitan dengan sekolah juga ini, kesehatan. Tentu sebagai sekolah ini saya harus pikirkan apakah ada sesuatu yang baik. Nah kemudian itu cara saya itu melihat masalah itu.
Lalu misalnya di perpus itu saya biasa cek ini bukunya sudah rapi atau tidak, saya cek. Jadi kalau misalnya kadang waktu itu karena saya kan 0 jam, jadi saya tidak di dalam di ruangan. Saya biasanya terus cek perpus, cek di TU apakah pengasihan suratnya sudah bagus, apa itu biasa saya cek. Dari situ akan saya temukan hal itu. Oke, berarti di situ setiap pagi adalah suatu kebiasaan yang dimana diterapkan yang namanya budaya positif. Ya. Budaya positif berarti kita mengajarkan siswa itu untuk memberi salam. Ya. Gitu, ya. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Maksudnya ada sebuah masalah sama-sama benar yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak sebagai pimpinan untuk memutuskan itu? Baik, terima kasih ini. Jadi kalau dalam ambil keputusan, saya pernah membaca sistem analisa itu, analisa SWOT gitu. Karena analisa itu kita melihat bahwa memang itu kami temukan ada analisis yang dipikirkan apakah karena itu ada keuntungannya, ada kelebihan, apa keuntungan di sisi itu dari misalnya ada dua yang dikatakan tadi, ada dua yang memang harus diambil keputusan karena semua benar-benar. Jadi kita harus analisis apakah itu dari suatu cerita, apakah ini dia punya peluang baik nanti ke depan atau tidak punya peluang baik. Lalu kalau memang punya peluang baik, kita lihat lagi sisinya, apakah dari dampak ini adalah kekurangan yang mana yang lebih banyak kelebihannya. Ya, saya biasa lebih itu sungai semua betul tidak bisa itu yang saya sampaikan. Dan memang dalam satu hari saya tidak akan ambil, mungkin saya akan memutuskan, saya akan sampaikan karena kita harus analisis tidak langsung waktu kita katakan mungkin langsung karena keputusan yang ambil akan mungkin karena ada emosionalnya kita bisa putuskan atau tidak. Jadi kita dan juga saya selalu butuh waktu dulu nanti baru saya sampaikan kenapa pandangan kenapa saya tidak putuskan ini. Berarti mungkin saya tanggapi sedikit dari penjelasannya Pak Uta bahwa mungkin kalau ada masalah yang sama-sama benar tidak memutuskan dulu, harus mempertimbangkan dulu, kita analisis dulu masalahnya, setelah itu baru kita putuskan mana yang mungkin prioritasnya kita lebih baik, itu yang kita harus ambil. Itu Pak Uta ya? Oke. Baik, mungkin pertanyaan yang ketiga, mohon maaf ini banyak pertanyaan Pak Uta. Oke, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Mungkin langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan selama ini atau prosedurnya apa? Ya, ya kita pasti langkah-langkah dari masalah itu ya. Saya tadi yang pertama saya sudah sampaikan pada malu penanganan sikap itu harus dipanggil, kemudian, nah kemudian saya itu di sini selalu ada konfirmasi. Selain konfirmasi selalu kita kan kami ada grup sekolah. Sehingga kalau misalnya salah satu acara di sini, jadi hari Minggu sore saya sudah lihat Bapak Ibu besok kita itu pagi ya, semua kita bisa hadir. Ya, nanti itu saya ikut sudah ada kesempatan. Kalau kemudian sudah datang, dan tentu tadi itu yang tidak datang itu tadi setiap hari Minggu saya datang dan saya dulu yang mereka dulu apa dan tanya apa alasannya apa, lalu bagaimana ini, lalu saya tanya menurut Bapak Ibu kira-kira apa yang buat supaya kita keluar dari masalah ini. Ya, mereka akan memutuskan apa yang keluar karena saya merasa bahwa mereka itu tujuannya untuk perbaikan pendidikan ini. Sehingga saya bilang ya itu. Tetapi saya
punya yang namanya jurnal juga. Oh, Jadi saya catat dan kesepakatan yang disampaikan itu saya catat dan ikut tanda tangan. Sehingga itu adalah kesepakatan kami bersama. Jadi saya nanti itu kami tentang. Jadi jurnal ini yang menjadi acuan kita. Saya biasanya lagi yang ini karena mulai. Kami setiap 3 bulan ada evaluasi. Dan evaluasi ini saya membuat suatu model grafik bahwa tingkat pertumbuhan mana yang tinggi sekali izinnya, alfanya atau lambatnya. Nah di situ kalau akan diskusi sendiri 3 bulan itu kira-kira dengan grafik atau data ini menurut guru yang apa langkah yang harus kita buat. Nah ini konsep saya karena belum sampai 3 bulan ini. Iya. Jadi untuk konsep saya untuk salah. Jadi itu tadi saya bilang harus dipanggil terus. Cara. Oke, luar biasa, Bapak. Akhirnya saya tercerahkan juga begitu. Dan mungkin saya tidak salah untuk datang ke sini untuk wawancara Bapak. Mungkin yang dapat saya tanggapi di sini bahwa yang pertama itu harus ada konfirmasi awal. Konfirmasi awal. Terus yang kedua ada kita buatkan jurnal. Jurnal di mana jurnal itu adalah jurnal kesepakatan antara kepala sekolah dengan guru-guru. Terus habis itu ada evaluasi dan membuat grafik ya, mana yang lebih tingginya alpanya itu nanti baru kita diskusikan gitu ya. Oke baik, terima kasih luar biasa. Mungkin pertanyaan yang berikutnya lagi, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif? Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling pertama, pengalaman saya waktu masih guru di sini juga yang sekitar 1 tahun sebelum ternyata di kepala sekolah. Masalah itu kan disiplin dulu, kita langsung aja lambat, kemudian salam itu tidak ada waktu awal, sehingga sekarang saya mulai itu dan sangat efektif. Guru siswa sudah berinteraksi di sini, guru juga sudah mulai tepat waktu, kemudian siswa sudah mulai untuk salam. Memang awal salam itu ada kakunya, bagi guru kaku angkat tangan, siswa juga kaku untuk salam karena tiba-tiba ada temuan baru yang muncul. Tetapi saya melihat bahwa waktu itu juga saya masih anak yang lama itu saya pukul dan situ ada hati itu terasa bahwa ternyata dengan cara bikin anak-anak lebih cepat lagi datang pagi. Waktu pukul ini tidak itu yang saya pikir sudah efektif sekali dengan cara salam, bahwa itu ada kasih sayang dari guru, kami jangan cepat lagi ya. Jadi yang menurut saya sangat efektif. Berarti waktu Bapak masih jadi guru biasa di sini, yang dilema etika itu bahwa kalau kita memukul anak itu sebenarnya tidak baik. Tapi dengan cara Bapak tadi sampaikan bahwa kita mendekatkan diri lagi atau kita ada rasa kasih sayang dengan cara salam yang dari yang kaku tadi, tetapi puji Tuhan sudah bisa diterapkan begitu ya. Oke. Terima kasih banyak. Dan di situ juga saya tambahkan sedikit. Bapak guru yang biasa lama juga dia akan datang cepat. Kan saya rasa malu gitu kalau bapak guru semua ada dia datang aja. Oke. Saya lihat mulai jam udah kerja juga selamat pagi ya. Berarti antara guru dan siswa itu ada kolaborasi yang baik begitu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya lagi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentang yang saya tadi, saya rasa juga ahli. Ya. Karena suatu aturan ditetapkan itu atau yang kita hal baru itu ada tantangan, bahwa ada pro dan kontra. Dan di situ juga ada guru yang
kubu-kubuan di situ. Iya, Saya iya. rasa itu kalau ada kubu-kubuan, ada yang macam ada di posisi saya, ada yang lagi di posisi Sisi ini. lain. Nah ini yang memang tantangan yang sangat berat, tetapi saya juga baru ketemu tadi ketika saya menegaskan aturan harus guru jam 7 harus masuk. Ada guru yang memang tanggapnya itu menjadi fiktif dan benar-benar mengancam teman-teman yang lain. Jadi saya berpikir bahwa saya membalas kepada tetangga, terima kasih segala masukan dari kasih tantangan tadi, tetapi mari kita bekerja dengan ada saya itu tetangga saya itu saya lemaskan untuk bagaimana untuk ini karena ada kebutuhan itu. Jadi saya bilang mari kita kerja dengan hati senang. Lalu yang kedua kita bekerja tanpa ada yang komando. Itu kesesatan saya malah itu tidak bisa saya di grup karena itu tantangan tadi tidak saya bilang. Iya. Dan saya rasa sama sekali saya rasa kalau ada yang kubu-kubuan itu suka dengan dia saja. Itu pasti itu ada. Jadi memang sampai sekarang itu ya saya tidak mau ambil berpikir apa karena sakit juga lambung kan sakit lambung itu berasal dari kita stres, gelisah ya apa itu sudah saja kalau sampai jangan sampai sakit lambung karena stres kalau gelisah karena apa yang kita mau dan terjadi ya itu dia. Oke, terima kasih banyak Pak. Nah, luar biasa sekali. Itu adalah dilematika ya, karena di situ pasti ada kubu. Ya, pasti wajar karena ada yang pro dan ada juga yang kontra. Tetapi kita sebagai pimpinan, bagaimana caranya kita harus menipis atau bagaimana cara kita sebagai pimpinan itu untuk memutuskan itu. Dan kita harus mencari cara atau solusi untuk jangan supaya jangan ada lagi kubu-kubu karena memang kita ini adalah satu keluarga sebenarnya. Ya. Oke, kita mungkin pertanyaan berikutnya lagi. Saya banyak pertanyaan ini. Ya, kan. Oke. Tambah itu mau juga. Oke, baik. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik, tadi beberapa masalah saya itu sudah singgung tadi ya. Iya. Yang paling pertama itu saya bilang saya tidak bisa bahas karena pertama menjaga jaga perasaan walaupun itu adalah benar ya kita harus jaga perasaan. Dan yang kedua saya biasakan harus diskusikan. Lalu ketiga saat rapat itu saya minta mereka mengungkapkan apa yang mereka rasa secara pribadi. Saya selalu bisa bilang bahwa ini adalah rumah kita. Habis di sini kalau kita keluar di luar tidak lagi, nah ini rumah kita. Ya itu biasanya itu yang saya lakukan. Jadi kalau keluar untuk itu pun tidak mungkin paling diselesaikan di situ bapak panggil selesaikan itu bapak saya. Baik, untuk langkah-langkahnya bahwa Bapak tidak langsung memutuskan ya, itu karena harus menjaga dari rasa juga, begitu ya. Oke, berarti di situ harus kita diskusikan. Tidak tegur di luar ruangan. Kita harus panggil dulu, kita diskusikan, dan juga pada saat rapat Bapak lakukan diskusi di situ dan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengungkapkan, begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Okta untuk sharingnya. Dan masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke, yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Mungkin ada orang yang membantu atau faktor-faktor apa saja? Baik, saya tidak berjalan sendiri. Tentu keputusan memang saya ambil, tetapi beberapa pertimbangan. Saya kalau hadap suatu macam kemarin ya, rapat dengan murid, saya tidak langsung katakan bahwa saya rapat dengan murid, karena kita tidak tahu apa yang kita mau sampaikan. Lalu pertama saya
diskusi dengan guru lama di sini, ya saya anggap bahwa mampu memberikan masukan. Nanti di situ ada masukan. Saya misalnya kemarin masukannya anak-anak ada yang tidak ada lembaga, tidak kalau yang tidak mandi, nah itu kita tahu bahwa itu adalah satu pengalaman. Lalu kedua, ada beberapa keputusan yang harus keterlibatan dari komite sekolah. Saya selalu kerjasama dan sebelum kami rapat itu ada rapat tersendiri komite yayasan dengan guru. Nah, besoknya itu baru kita rapat dengan orang tua. Tapi kemarin yang selama itu ketika mereka orang tua datang dan mereka lihat kita punya satu sekolah, mereka selalu fotografi untuk membantu. Jadi mereka itu ada rasa berbangga memiliki sekolah itu ya. Karena itu tadi dengan cara pendekatan. Dalam keputusan itu bukan saja bersama komite. Lalu masih itu kami sampaikan di yayasan, yayasan pikir kembali ada masukan juga. Kemudian saya berpikir mana yang itu kalau saya tulis nanti yang oke. Dan itu ada beberapa kesepakatan juga di dalam itu. Baik, terima kasih banyak. Berarti di situ Bapak tidak sendiri ya. Berarti harus melibatkan yang pertama itu dia harus diskusi dulu dengan Bapak Guru. Setelah itu baru Wakasek. Oke. Berarti setelah itu baru kita ada ketua komite, terus ada juga yayasan karena sekolah ini merupakan sekolah swasta, ya. Berarti Bapak tidak sendiri, tidak memutuskan sendiri. Berarti Bapak kolaborasi. Untuk melihat pertimbangan utama dari beberapa sekolah. Oke. Ini Pak, pertanyaan terakhir. Ya. Oke, pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di Lima Etika? Baik. Ya, kalau kita bicara pengalaman, saya merasa bahwa ada hal menarik itu bahwa memulai yang baru tidak segampang kita berpikir. Tetapi ada rasa itu percaya bahwa misi untuk melakukan sesuatu dengan beberapa pertimbangan tadi dari komite, dari guru, maka saya merasa bahwa untuk melakukan sesuatu itu saya sudah langsung nyaman sehingga adalah keputusan yang sangat ingin membuat seperti tadi yang saya bilang bahwa sudah ada kemajuan di sini berpakaian siswa, kami juga guru bagaimana berpakaian, lalu kami guru juga untuk menentukan sendiri bagaimana untuk jam mengajar dan juga tidak lupa dalam pengelolaan keuangan itu sangat urgen karena berkaitan dengan keuangan itu kita harus tahu. Nah memang orang kita pasang ini kan benar-benar di sekolah tidak ada basic akuntansi memang, tetapi karena hanya itu membantu kita itu mengatur keuangan itu. Mungkin saya apakah ada yang perlu lagi? Baik, terima kasih banyak untuk jawab wawancaranya. Mungkin yang hal menarik itu memulai yang baru itu tidak semudah ya. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita lakukan dengan tulus pasti ada jalan keluar, begitu ya. Kerjasama antara kita sebagai kepala sekolah dengan guru dan juga komite serta yayasan, orang tua juga, karena memang warga sekolah itu harus terlibat aktif. Dan juga keamanan sekolah, misalnya di sini ada beberapa hewan masih. Saya biasanya masih yang komunitas. Jadi kita beberapa pengembangan. Ayah mereka bilang kalau ada dana di situ untuk membangun kami siap kerja, tapi untuk mau ini setengah mati ya ada sumbangan begitu ya bisa kita. Baik, terima kasih untuk sharing kita atau wawancara kita pada kesempatan ini. Banyak ilmu juga yang saya dapat.
mungkin yang terakhir dari saya, apa gambaran atau manfaat yang Bapak dapatkan dalam diskusi kita hari ini atau wawancara kita hari ini? Baik, saya bersyukur sekali dengan kehadiran Pak Doni. Tentu sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Ketika kehadirannya Pak Doni ini, dia masuk saja, Pak Doni masuk saja itu sudah banyak yang saya harus lihat sendiri secara pribadi karena ada tamu yang datang. Mulai dari depannya, doanya saya, dan kemudian masuk dalam pertanyaan-pertanyaan tadi. Artinya saya sudah lakukan, tetapi saya tidak tahu begitu bahwa itu ada konsep yang harus saya lakukan. Dan dengan adanya pertanyaan ini, saya akan berpikir sistematisnya itu sampai dari masalah kita dapat, lalu kita tangani, lalu bagaimana harapan terakhir kita. Dan itu luar biasa menurut saya. Sehingga saya bilang sistematikanya itu sudah tergambar. Saya nanti ya seperti itu. Lalu beberapa pertanyaan masalah tadi, lalu bagaimana menyelesaikan, mungkin ini suatu hal yang penting bagi saya untuk belajar lagi ketika menemukan masalah itu. Mungkin ada cara lain lagi apa selain ini yang saya sampaikan tadi, sehingga menarik untuk saya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Okta untuk kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mewawancarai Bapak sebagai pimpinan di sini. Pesan saya semoga kedepannya lagi, karena saya sebagai guru penggerak, artinya di dalam guru penggerak itu kita harus menggerakkan teman-teman yang lain, begitu ya. Semoga dengan kehadiran saya bisa juga menggerakkan Pak Okta sebagai pimpinan dan juga teman-teman di sini, komunitasnya di sini. Dan saya juga berterima kasih karena banyak pengalaman yang saya dapat dari Pak Okta untuk wawancara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Dominikus Malongongo, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Kesehatan Bakti Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya. Hari ini saya berada di SMA Santo Dominikus Tambolaka, Sekolah Menengah Agama Katolik. Saya akan melakukan wawancara untuk Kepala Sekolah SMA Santo Dominikus terkait tugas calon guru penggerak angkatan 10, yaitu di modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Itu saja, terima kasih. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Dominikus Malongongo dari SMK Kesehatan Bakti Sumba, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumba Barat Daya. Hari ini saya berada di Santo Dominikus WET Bula. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dilema etika. Baik, selamat siang Bang Kek. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah. Apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Oke.
Bapak hari ini saya minta waktunya sedikit dari Siap. Bapak barang 10 sampai 15 menit begitu untuk saya wawancarai Bapak terkait ada tugas kami dari guru penggerak untuk modul 3.1 ini tentang apa namanya di lema etika kita sebagai pemimpin begitu. Oke, Bapak Siap, bersedia siap. atau? Siap, bersedia, siap, Oke. siap. Baik, sebelum saya akan menanyakan sesuatu karena ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan saya tanyakan kepada Bapak. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit apa Bapak ada masalah yang Bapak hadapi di sini yang Bapak temui mungkin sebelum menjadi kepala sekolah atau sekarang Bapak sudah jadi kepala sekolah gitu. Permasalahan yang Bapak hadapi. Begitu Bapak Ket. Siap. Baik, terima kasih sudah dikunjungi dan kita mungkin bercerita terkait bagaimana dinamika memimpin lembaga ini. Itu kalau berbicara masalah kan pasti ada masalah betul ya. Ya, setiap sendi kehidupan kita pasti ada masalah. Apalagi dalam sebuah satuan pendidikan seperti sekolah ini pasti banyak masalah, entah itu masalah dengan guru-guru, dengan siswa, juga dengan orang tua murid, juga dengan pihak luar, tentu pasti banyak masalah yang kita hadapi. Tapi tergantung bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bijak berusaha untuk mencari solusi, karena tidak ada masalah yang tanpa solusi, pasti ada solusi. Sehingga selama ini saya secara pribadi berjuang tidak untuk lari dari masalah, tetapi menghadapi masalah itu dan kita selesaikan secara bersama-sama. Karena di dalam lembaga ini kan bukan hanya kita pimpinan, tapi juga ada wakil kepala sekolah, juga ada guru-guru yang lain untuk kita sama-sama berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang ada. Oke Bapak, terima kasih banyak untuk cerita dari Bapak. Mungkin lebih spesifik lagi Bapak, mungkin masalah apa yang sulit untuk yang dirasakan begitu. Yang masalah yang paling pertama ketika yang berkaitan dengan dilema etika, sesuatu yang melanggar peraturan yang ada, kemudian sesuatu yang kita dituntut harus berlaku adil, baik itu kepada guru-guru, baik itu kepada siswa-siswa. Itu yang menjadi dilema, karena ada aturan yang kita sudah sepakati, tetapi pada keadaan titik tertentu, meskipun kita yang sudah sepakati aturan itu, tetapi malah kita sendiri yang melanggar. Karena banyak hal yang menjadi pertimbangan meskipun sudah disepakati, tetapi tadi karena pertimbangan rasa, lalu kemudian pertimbangan lain-lain, akhirnya aturan itu bisa dinentang kan, begitu. Nah, ya itu menjadi salah satu tantangan juga di situ, bahwa kita contoh kita harus berlaku adil terhadap siswa, tetapi kita sebagai guru ya tidak mampu melaksanakan aturan itu. Nah, kan begitu. Jadi itu. Lalu kemudian rasa peduli itu yang memang kalau terlalu mempertimbangkan rasa bumerang juga untuk sebuah lembaga, karena tidak baik. Mestinya kan harus tegakkan aturan,
Tetapi di satu sisi ya kita pasti ada pertimbangan rasa. Itu lagi yang menjadi yang saya rasa selama ini. Berarti lebih tepatnya lagi tentang disiplin begitu ya? Iya. Tentang disiplin untuk permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Kep, yaitu disiplin. Bagaimana disiplin itu kita sudah sepakati bersama untuk peraturan itu, dan semua bapak guru mulai dari pimpinan sampai bapak guru sudah sepakat. Namun perjalanannya waktu ada saja bapak guru yang melanggar begitu ya? Ada saja yang melanggar. Itu adalah Tidak total dan tidak konsisten apa yang sudah disepakati. Baik, terima kasih banyak untuk cerita tentang permasalahannya Bang Kep. Di sini ada beberapa pertanyaan, mohon maaf sudah karena Tidak apa-apa. ada 6 pertanyaan mungkin yang dapat saya. Siap. Oke, yang pertama ini Bang Kep, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral terkait masalah tadi yang Bapak temui tadi? Ya, saya melihatnya itu dari sisi faktor keadilan, lalu kemudian sesuatu yang melanggar peraturan, bahwa sesuatu itu kalau sudah melanggar aturan berarti melanggar tata tertib. Baik dari itu guru melanggar aturan kepegawaian, lalu kemudian dari sisi siswa melanggar aturan tata tertib sekolah dan tata tertib siswa, begitu. Lalu kemudian saya melihatnya itu berbasis hasil akhir, sebab akibatnya, begitu. Mestinya harus berdasarkan asas keadilan, bukan asas rasa karena saya harus lebih menghargai dia lebih tua dari saya, saya harus yang seharusnya itu bahwa kita harus asas keadilan begitu pengambilan keputusan, begitu. Jadi hal itu yang saya itu berarti kasus ciri-ciri dilema etika saya selama ini yang saya temukan itu, begitu. Juga berbasis rasa peduli. Contoh dari sisi tadi disiplin waktu, sudah ditentukan waktunya masuk jam sekian gitu, tapi juga ada yang masih ada yang lambat, padahal sudah ada sanksinya, kan begitu. Tidak hanya siswa yang kita beri sanksi, seharusnya guru juga diberi sanksi. Nah itu kan salah satu kasus. Dan itu memang agak berat untuk kita pengambilan keputusan di situ juga, atau hanya siswanya disangsi atau guru juga disangsi kan. Oke, baik, terima kasih banyak ini Bang Kep. Nah, tentang pertanyaan pertama saya tadi itu ada 2 mungkin yang saya ketik di sini tentang keadilan dan berbasis hasil akhir, ya. Memang keadilan itu kita sudah buat antara guru dengan siswa. Tetapi namun ada juga guru yang melanggar. Itu tidak ada keadilan antara guru dengan siswa. Nah ini yang kita dilema etika ataupun bujukan moral tadi. Karena di sini kita ada rasa kasihan juga terhadap guru tersebut, mungkin ada kesibukan lain makanya dia bisa terlambat. Tetapi sisi aturan dia sudah melanggar. Sisi aturan dia sudah melanggar. Sisi moral tadi bahwa apalagi punya anak kecil di rumah, ada kesibukan lain. Jadi ada keadilan dengan hasil berbasis hasil akhir begitu ya, oke. Oke, mungkin pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maksudnya di situ ada kasus yang Bapak temukan di situ, tetapi kasus itu sama-sama benar, begitu. Dan berasaskan dari nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menyikapi itu? Terkait hal itu, beberapa yang saya temukan dan saya lakukan di sini, betul bahwa kepala sekolah itu punya hak prerogatif untuk mengambil sebuah keputusan. Tetapi
Tapi jangan lupa juga bahwa sebuah sekolah itu ada sistem kepemimpinan, Betul. bahwa bukan hanya kita pimpinan, tetapi ada wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, satras, humas, kesiswaan. Nah, ketika dalam pengambilan keputusan itu, saya selalu melibatkan mereka. Saya selalu melibatkan mereka untuk kita berbicara bersama. Satu dua masukan dari mereka untuk mengambil keputusan begitu. Ya, dengan para guru senior dan juga pengambilan itu melalui diskusi. Kita karena kita ada 5 wakasek ini Pak Pep. Jadi saya buat ada satu, saya namakan tim 5 yang terdiri wakil kepala sekolah. Jadi ada di saat pengambilan keputusan yang sifatnya penting saya libatkan mereka. Kita rapat sendiri lalu kemudian bantu saya berpikir kira-kira kita mengambil keputusan apa begitu. Nah, itu yang saya pakai ya, sharing diskusi dengan guru-guru dan kemudian mengambil keputusan. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya atas ini. Mungkin yang dapat saya petik tadi bahwa misalnya kalau Bapak temu kasus itu tidak langsung memutuskannya, Tidak langsung artinya memutuskan. kita harus mempertimbangkan dulu. Di antara lain tadi mungkin yang saya dapat petik tadi, yang pertama itu kita harus berkomunikasi. Komunikasi dengan wakasek, seperti yang Bapak bilang tadi ada 5 wakasek di situ. Terus misalnya kalau ada yang memang yang urgent atau yang sangat fatal begitu, jadi kita harus komunikasi dengan wakil kepala sekolah. Begitu Pak Kepe. Siap. Oke, terima kasih banyak. Mungkin pengalaman dari saya juga, pengalaman dari Pak Kepe untuk saya juga. Begitu Pak Kepe. Mungkin Pak Kepe juga sudah melaksanakan itu. Oke, mungkin pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Misalnya ada satu masalah begitu, apa langkah-langkah yang Mbak Kepe lakukan? Oke, baik. Untuk langkah-langkah kalau ada kasus saya tidak langsung putuskan juga. Yang pertama itu saya identifikasi kasus. Bahwa apa yang kita dengar itu belum tentu benar begitu. Jadi saya mendengar dari wali kelas, saya mendengar dari siswa, gitu. Lalu dari wali kelas dan juga kesiswaan, lalu kemudian yang berikut itu saya siapkan pengambilan keputusan plan A plan B. Keputusan ini sebab akibatnya apa? Apakah keputusan ini berdasarkan keadilan atau ada yang dirugikan? Lalu keputusan pertama, keputusan kedua. Setelah itu baru kita pengambilan keputusan. Bisa juga melibatkan seluruh guru-guru, tapi bisa juga dengan para wakasek tadi. Atau ada titik tertentu di mana saya harus mengambil keputusan begitu. Jadi saya tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak, tidak. Tapi ya dengan macam contoh ada beberapa kasus siswa. Kasus itu tidak langsung sampai di mejanya saya. Kalau sampai di meja saya itu kartu merah. Jadi kita ada alur penyelesaian masalah di sini. Jadi alurnya itu saya dari wali kelas, lalu kalau wali kelas tidak sanggup menyelesaikan itu ke kesiswaan dan kesiswaan baru sampai di saya. Apalagi tadi itu dari sisi dilema etika, menurut saya harus mengambil keputusan. Memang tidak bagus juga untuk kalau kepala sekolah lain dia harus, itu haknya kepala sekolah, dia harus memutuskan. Tapi saya tidak, bahwa ini adalah sekolah ini kita kelola bersama, lalu kita mengambil keputusan yang pas dan tidak merugikan orang lain begitu. Jadi identifikasi masalah, lalu kemudian siapkan alternatif keputusan, lalu kemudian baru pengambilan keputusan. Mungkin di akhir biasanya kalau memang mentok di yang lain, pasti saya sebagai kepala sekolah yang mengambil keputusan, tetapi sudah berdasarkan hasil pertimbangan dari teman-teman guru yang lain. Oke.
Terima kasih banyak. Mungkin dari langkah-langkah tadi itu yang pertama kita identifikasi masalah. Artinya kita harus cari tahu dulu masalahnya seperti apa. Terus setelah itu baru kita tanya dulu ke wali kelas. Karena harus ada tahapnya dari wali kelas, terus itu dari kesiswaan. Kalau memang kesiswaan wali kelas tidak sanggup baru sampai ke meja pimpinan, gitu ya. Dan di situ juga kayak sampaikan tadi ada plan A dan plan B, begitu ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin pertanyaan berikut lagi. Siap. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kita? Maksudnya yang paling efektif menurut Bang Kep yang ada masalah begitu, yang pas untuk Bang Kep begitu untuk ambil keputusan seperti itu. Begitu. Langkah yang paling efektif karena ini saya sering lakukan kesepakatan forum. Oke. Karena begini Pak, kita manusia ini kan manusia yang punya batas pikiran, punya batas juga. Jadi kita butuh orang lain untuk membantu kita. Lalu saya pakai kesepakatan forum. Jadi taruh masalah di tengah, kita selesaikan bersama-sama, kita ambil keputusan secara bersama-sama. Betul saya pimpinan, tetapi ya jangan sampai sebentar keputusan sama. Meskipun keputusan itu melawan juga isi hati saya, tapi kalau itu sudah menjadi kesepakatan forum, ayo kita tundukkan taat bersama begitu. Itu yang sering saya pakai selama ini. Lalu kemudian yang berikut juga paling efektif adalah tegak lurus pada aturan. Kalau sudah aturannya seperti itu ya kita tegak lurus, kita tidak boleh menyimpang dari aturan yang kita sepakati bersama. Masa kita buat aturan kita lagi yang langgar begitu. Lalu ya dengar suara hati juga. Oke. Berarti ada 3 begitu. Yang pertama itu ada kesepakatan forum. Artinya kesepakatan itu yang kita harus jadikan patokan atau jadikan peraturan begitu. Jadi kalau hanya betul sekali Bang, karena kalau hanya pimpinan saja yang putuskan sendiri untuk sebuah aturan itu, maka seperti tadi tidak akan berlaku adil. Ya, tetapi bagus sekali. Artinya kita sepakati bersama. Kita selesaikan bersama. Jadi artinya buruh tersebut kalau dia melanggar dia merasa kan itu hari kan saya juga terlibat dalam itu. Pasti ada rasa di dalam hati itu. Terus yang kedua tegak lurus pada aturan. Artinya kalau aturan itu sudah berlaku kita tidak boleh belok lagi. Terus yang ketiga itu isi hati, suara hati. Oke, memang suara hati itu tidak gampang itu. Karena kalau kita menyimpang dari aturan memang tidak bisa. Untuk kita semua aturan memihak sesuai keinginan setiap orang tidak bisa. Karena ini sistem. Ini kan organisasi, ini kan lembaga kan. Jadi kalau aturan itu harus memihak kepada setiap orang tidak bisa. Ya palingan kesimpulan akhir ya harus ikut kesepakatan forum. Ini kesepakatan forum. Oke, yang berikutnya lagi Bang Kep. Mohon maaf susah banyak tanya. Tidak apa-apa, banyak juga tidak apa-apa. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Misalnya kalau ada ini masalah itu, apakah Bang langsung putuskan memang pada saat itu atau mungkin ada prosedurnya? Memang untuk prosedur yang baku tidak ada. Saya juga tidak langsung menyelesaikan masalah itu tadi yang saya bilang bahwa saya ketika ada masalah saya tidak terjadwal yang resmi sih tidak, tetapi saya coba face to face ketemu, ada guru senior, kita kadang juga ya kita jadwalkan. Saya jadwalkan lalu kemudian saya sharing dengan guru-guru senior, kira-kira saya butuh masukan ini masalah ini kira-kira bagaimana bantu saya begitu. Nah, juga tadi juga dengan
diskusi dengan Wakasek. Kalau tidak bisa dengan secara keseluruhan, palingan ya dengan kurikulumnya, dengan humasnya saya jadwalkan, lalu kemudian saya diskusikan begitu. Lalu juga kalau ada permasalahan macam tadi itu guru yang lambat, saya tidak langsung marah juga di situ di depan siswa. Ini kan sudah melanggar etika juga begitu. Jadi sebagai pimpinan ya saya cari waktu yang pas, lalu kemudian saya panggil di ruangan saya, lalu kemudian kita berdiskusi bahwa bukan mau harus ikut aturannya Pasilus sebagai apa, tapi ini aturan lembaga, aturan sekolah, bukan aturannya Pasilus, bukan aturannya kepala sekolah, tetapi aturannya sekolah yang kita harus tunduk dan taat bersama. Karena berbicara soal semacam perusahaan kita ini kan ada konsumennya kita begitu, atau ada pelanggannya kita kan orang tua. Nah, ketika orang tua tidak sesuai dengan apa harapannya mereka ketika bersekolah di sini, contoh anak dituntut harus tegakkan aturan begitu, guru tidak, siswa harus tidak boleh lambat, tapi gurunya lambat. Jadi ketika saya temukan, saya tidak langsung marah di saat itu. Jadi saya jadwalkan, lalu ada mungkin guru yang tidak masuk mengajar, lalu ada yang banyak izin. Jadi saya jadwalkan, saya lihat waktu yang pas, sharing dengan guru senior kira-kira ini bagaimana, lalu dengan Wakasek yang lain, baru pengambilan keputusan. Oke, terima kasih banyak. Berarti untuk penyelesaian masalah mungkin pada saat itu belum dilakukan ya, tapi kita harus face to face. Artinya kita harus berbicara dari hati ke hati itu pertama. Terus yang kedua kita panggil dulu dan cari waktu lowong, baru kita komunikasi. Kenapa seperti itu? Ya, saya lebih mengedepankan pendekatan secara humanis, wawan hati istilahnya, karena kita menjabatan dan sebentar, tidak ada yang abadi begitu. Saya sangat percaya bahwa tidak ada manusia yang salah, yang ada hanya keliru saja. Nah, begitu. Jadi kalau kita ngomong baik-baik dari hati ke hati, kenapa tidak? Tidak harus kita langsung marah lagi di depan siswa. Itu tidak bagus. Juga murah. Oke, baik. Mungkin yang berikutnya lagi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Apakah ada seseorang yang begitu atau ada faktor-faktor lain begitu? Terima kasih Bapak Kep. Yang pertama Bapak Kep, Tuhan Yesus. Jujur Bapak Kep, saya setiap kali mengambil keputusan itu saya selalu harus berdoa. Jangan sampai keputusan yang diambil itu salah. Lalu bahwa ya kita harus percaya guru dari segala-galanya itu nama Tuhan Yesus. Lalu kemudian ada juga guru senior, guru senior yang lebih tua dari kita, guru yang sudah berpengalaman di sini. Jadi saya selalu minta saran begitu. Saya selalu minta saran dan mereka siap membantu. Lalu ya saya banyak tanya juga dengan teman-teman kepala sekolah, dengan para pengawas. Saya selalu komunikasi supaya mereka bisa memberikan gambaran-gambaran solusi. Karena itu tadi bahwa kita punya keterbatasan berpikir, tidak bisa kita langsung mengambil keputusan menyelesaikan saja, karena yang menurut kita benar itu ketika belum tentu sama dengan orang lain. Dan kita harus hati-hati juga untuk mengambil itu. Saya berdoa, dan kemudian saya tanya guru senior dan tanya pengawas, lalu dengan teman-teman begitu. Ya, berarti
kalau saya tanggapi di sini, oke, yaitu yang pertama itu Tuhan Yesus ya. Ya, kita harus mengimani. Karena sebelum kita mengambil keputusan itu, kita harus berdoa betul. Artinya benar tidak ini. Artinya supaya Tuhan Yesus merestui gitu ya. Oke, itu Karena bukan hanya siswa yang kita mereka harus berdoa, harus mengimani ajaran agamanya, tetapi ya kita juga sebagai pimpinan kita berdoa supaya kita bisa kelola baik ini. Karena seluruh tumpuan itu ada di pikirannya kepala sekolah ini. Jadi kita harus berdoa juga diberikan kekuatan dan jangan sampai salah ambil keputusan. Karena orang tidak akan berpikir sampai ke titik itu, kalau tak salah, percuma kepala sekolah ini tidak mampu memimpin lembaga ini. Padahal kita ini berpikir dari A sampai Z. Maka kita harus berdoa, lalu kemudian harus rendah hati, tidak boleh malu bertanya. Nah, itu tadi tanya ke guru senior dan saya punya prinsip gini, karena saya kepala sekolah lalu saya ogoh-ogohan tidak bertanya. Karena meskipun kepala sekolah tidak semua hal kita tahu ini, tidak semua hal kita pelajari. apalagi kita masih muda. Apalagi masih muda, oke. Apalagi saya ini belum masih jomblo gini. Oke. Berarti di situ yang pertama yang membantu itu pasti Tuhan Yesus ya. Dengan cara kita komunikasi dengan Tuhan Yesus yaitu kita berdoa. Terus yang kedua itu guru senior. Ya, karena guru senior itu yang walaupun dia bukan seorang pemimpin, tetapi bagi kita itu adalah ayahnya kita. Dia yang lebih tua dari kita. Itu betul sekali. Terus tanya kepada teman-teman kepala sekolah itu. Dan kita kan seperti yang Bro Kevin bilang, kita jangan malu untuk bertanya. Siapa tahu dari teman kepala sekolah ini kita ada ide lagi yang lebih bagus. Itu habis itu ada pengawas. Oke. Baik, mungkin yang terakhir, yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di dunia? Dari semua tadi itu apa yang Anda petik tadi? Dari semua adalah pembelajaran karakter, Bapak. Bagaimana kita harus belajar berlaku adil, belajar taat pada aturan yang sudah disepakati, meskipun aturan itu dari sisi keberpihakan, dari sisi menguntungkan, tidak menguntungkan untuk kita. Tetapi karena itu sudah menjadi aturan lembaga, sudah menjadi kesepakatan bersama, wajib hukumnya untuk kita patuhi itu. Lalu kemudian kita sebagai pimpinan harus menjadi contoh, dan kita harus menjadi teladan bagi yang lain. Sebenarnya dari awal juga Bapak, karena kita pimpinan ini harus jadi contoh, tapi lama kelamaan tidak lagi hanya karena tuntutan supaya menjadi contoh bagi yang lain, menjadi leader yang baik bagi yang lain, tetapi setelah dengan terbiasa akhirnya terinternalisasi dalam diri bahwa bukan karena faktor paksaan, karena harus aturan, karena saat pimpinan harus menjadi contoh, tidak, tetapi sudah menjadi tugas kita, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai guru. Contoh hal datang pagi. Saya sebelum saya jadi kepala sekolah sudah tidak terlalu aktif juga datang pagi, tapi ketika jadi kepala sekolah yang mau tidak mau, tetapi karena aturan itu awalnya, tetapi dalam perjalanan kemudian saya petik hikmah dari itu bahwa ternyata ini tanggung jawab kita bersama, bukan karena harus jadi pimpinan supaya dilihat untuk dipuji, tidak, tapi sudah menjadi tanggung jawab seorang guru bahwa dari jam 6.30 sampai jam 1 adalah tanggung jawabnya berada di sekolah. Skala prioritas itu harus ada di sekolah, dan itu menjadi tanggung jawab. Sehingga itu pembelajaran yang sangat petik, yang saya sangat petik, bahwa saya sangat berterima kasih dengan menjadi pimpinan saya dibentuk untuk belajar bertanggung jawab. Memang awalnya tadi itu karena saya kepala sekolah, saya harus mengambil keputusan, saya harus taat dengan aturan, tetapi semakin kesini malah membentuk saya bahwa ternyata karena itu tadi jabatan kan tidak ada lagi begitu. Jadi semua itu
jangan tunggu dulu karena ada status pimpinan harus ini, tidak, tapi harus belajar bertanggung jawab, dan memang tugas kita jadi seorang guru itu kan begitu. Lalu satu lagi juga oke, demi kebaikan bersama, demi kebaikan bersama kita harus taat lagi-lagi apa yang menjadi aturan itu. Dan itu tadi, meskipun secara ego ya saya ini kepala sekolah, harus dengar yang saya omong, sesuai biar melanggar aturan. Kalau saya kepala sekolah saya dengar saya omong, tetapi lagi-lagi demi kebaikan bersama kita harus ikuti apa yang menjadi kesepakatan bersama. Tidak boleh juga kita egois dulu, kita minta-minta kepala sekolah, kita tidak dengar lagi orang punya masukan. Ya itu tadi, pelajaran yang didapatkan adalah belajar dengan hati. Karena ada di titik mungkin Bapak Ibu sudah rasa saya kepala sekolah, tetapi bagaimanapun kita harus rendah hati. Kita tidak bisa paksa. Baik, terima kasih banyak Bapak Kiai. Mungkin pertanyaan terakhir tadi dan jawaban terakhir juga dari Bapak Kiai, yaitu karakter ya. Karakter itu, karena memang karakter itu tidak semata-mata kita langsung karakter itu harus berubah, tetapi dengan cara kita, dengan terus kita asah terus itu dengan sendirinya pasti akan terbentuk begitu Bapak Kiai. Terus yang berikutnya lagi itu adalah yang mungkin karena ini adalah rasa, rasa. Jadi tidak bisa juga kita langsung oh harus begini, harus dengar saya punya, tapi ya itu sudah yang namanya kita sebagai pimpinan, dan sesuai dari pertanyaan saya tadi itu tentang dilema etika ini memang berat memang begitu Pak KP. Terima kasih banyak. Mungkin yang terakhir dari saya, apa gambaran yang Bapak KP dapatkan selama wawancara ini? Gambaran yang Bapak KP dapatkan pada saat kita wawancara sekarang? Gambaran yang saya dapatkan itu adalah motivasi menjadi pimpinan, bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan fiktif, tetapi ya pengalaman adalah yang baik. Saya bercerita pengalaman, lalu kemudian hasil sharing kita ini saya lebih termotivasi lagi, lebih bersemangat lagi dalam menjalankan roda kepemimpinan di tempat ini, ya. Karena banyak tantangan, dan sebuah lembaga itu kan bukan sebuah perusahaan bisnis, tapi lembaga pemberdayaan, dan yang menuntut kita harus terus berinovasi, harus terus mencari terobosan-terobosan baru untuk demi majunya, demi unggulnya sebuah sekolah. Dari motivasi tadi itu ya saya kemudian mulai berpikir, saya mengingat kembali cara yang paling efektif dan bagaimana proses pengambilan keputusan ini. Semoga ke depan jauh lebih baik lagi begitu. Lalu semoga dalam pengambilan keputusan ke depan itu tepat sasaran begitu, berasas keadilan tadi. Oke, terima kasih banyak Bapak Kiai. Terima kasih banyak sudah di wawancara ini terkait memang dilema etika dan moral ini. Ibaratkan kita sedang di persimpangan jalan, Iya, mengharuskan pimpinan harus ambil keputusan ini. Tapi kan kita tidak sendiri, kita punya Tuhan, kita punya rekan kerja, kita diskusi, dan kemudian dari hasil diskusi itu pasti menghasilkan keputusan yang terbaik. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk wawancara kita pada siang hari ini. Semoga membantu saya sebagai calon guru penggerak angkatan sukses ini. Semoga bisa salahkan juga dari hasil wawancara ini, karena wawancara ini luar biasa bagi saya. Banyak motivasi seperti yang Bapak bilang tadi,
banyak pembelajaran buat saya begitu. Kita sama-sama belajar. Oke. Sekali lagi saya ucapkan banyak Siap. terima kasih. Oke, itu saja. Demikian wawancara saya bersama dengan Pak Cilus, Kepala Sekolah Smart Santo Dominikus Tambolaka. Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Dominikus Tambolaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak.